Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempraktekkan mengenai pengkajian khusus pada lansia. Saya Ulfa Nuriani, saya di sini sebagai perawat, dan rekan saya Dipas sebagai pasien lansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Nek. Saya Dela Perawat Ulfa, sebagai Dinkes Karsamsara Garut, Pembeli Keperawatan. Kebetulan saat ini saya sedang praktek di Panti Jompo ini. Nenek, sebelumnya saya mau bertanya, namanya siapa? Nenek Lala. Nenek dari mana alamatnya, Nek? Dari Bayombo. Bayombo di mana, Nek? Di Simpang. Di Simpang. Nenek umur berapa tahun sekarang, Nek? 70 tahun. Pada tahun berapa tuh, Nek? Kurang lebih 50-an. Tahun 50-an. Nenek punya cucu berapa sekarang? Cucu 5. Cucu 5, anak 3. Anak 3, perempuan semua atau laki-laki? Perempuan 2, laki-laki 1. Perempuan 2, laki-laki 1. Nenek masih punya suami atau Sudah tidak ada. sudah tidak ada? Berapa tahun yang lalu, Nek? 2 tahun yang lalu. Masih baru ya, Nek ya? Nenek dari kapan tinggal di Panti Jompo sini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ke belakang. Baiklah, Nek, untuk pengkajian pertama kita akan mulai dengan pengkajian pola aktivitas hari-hari Nenek mengenai makan, minum, tidur, dan lain hal sebagainya. Kalau untuk makan sendiri, Nenek dibantu atau tidak? Tidak. Nenek makan sendiri, Ya. berdiri. Berapa kali sehari, Nek? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Rutin atau gimana? Rutin, tapi waktunya ditentuin. Ditentukan oleh panti sendiri. Kalau jenis makanannya, Nek? Tergantung dikasihnya. Tergantung dikasih di pantinya. Kalau untuk minum, berapa kali sehari Nenek minum? 6 kali sehari. 6 kali sehari? Oh, 6 kali sehari. Sedikit sekali ya, Nek ya? Ya, suka beser kalau banyak-banyak minum. Oh, suka beser. Kalau untuk berpindah dari tempat tidur ke luar atau misalkan ke tempat tidur lagi, Nenek gimana? Dibantu soalnya suka sakit pinggang. Sakit pinggang. Terus lututnya sakit. Oh iya. Terus takut terjatuh. Oh, dari kapan Nenek suka sakit gitu, Nek? Udah lama. Oh, sudah lama. Kalau misalkan ke toilet, Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu. Oh, dibantu. Emang jauh jaraknya atau gimana? Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Nenek kalau misalkan di toilet untuk cuci muka, untuk gosok gigi, sendiri atau gimana? Kalau cuci muka sendiri bisa, gosok gigi sendiri. Berapa kali sehari? Kalau cuci muka sekali. Sekali, Ya. sekali sehari. Ya. Kalau gosok gigi 2 kali sehari. 2 kali per hari, ketika pagi dan mandi. Mau Oh, mau tidur, ya. Kalau untuk Nenek suka sisir rambut? Suka berapa kali sehari? 1 kali sehari. 1 kali per hari. Bisa sendiri atau dibantu? Dibantu. Oh, dibantu. Biasanya kalau yang mau bantunya perawat di sini. Ya, Iya. Kalau untuk dipakainya Nenek bisa sendiri atau sudah? dibantu. Oh, sudah dibantu. Kenapa? Sudah tidak kuat atau gimana? Tidak kuat soalnya sakit tangan, suka pegal gitu. Oh iya. Kalau untuk mandi seperti sikat tubuh, menyiramkan air, dan dibantu atau bisa sendiri? Sekarang suka dibantu. Oh, dibantu. Jadi kalau misalkan Nenek mandi ada berdua sama perawat gitu. Ya, bisa dibantu. Kalau untuk mandi Nenek berapa kali sehari? Mandi kadang 1 kali, kadang 2 kali. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Kenapa bisa beda, Nek? Karena kalau lagi pengen mandi 2 kali ya mandi 2 kali. Kalau gerah. Oh iya. Tapi mandinya dibantu ya, Nek ya. Ya. Baik, Nek, kalau misalkan Nenek setelah mandi kan ganti pakaian tuh. Kalau misalnya ganti pakaian dibantu atau bisa sendiri? Dibantu. Dibantu perawatnya. Nenek kalau misalkan untuk jalan-jalan bisa sendiri atau bisa dibantu? Dibantu oleh perawat yang sama. Oh, dibantu. Nenek sudah tidak kuat berdiri atau gimana? Berdiri kuat tapi harus ada pegangan. Harus ada pegangannya. Kalau misalkan Nenek pernah naik turun tangga tidak?
Tidak, soalnya sakit tuh. Oh sakit. Kalau misalkan ada tangga, nenek dibantu atau bisa sendiri? Dibantu. Oh dibantu juga. Kalau nenek kalau misalkan untuk BAB atau BAK misi kencing bisa sendiri atau dibantu? Atau dibantu? Dibantu juga. Nenek suka pakai pampers atau tidak? Suka. Suka pakai pampers setiap hari atau bagaimana? Enggak tiap hari. Setiap hari. Kalau misalkan untuk BAB, nenek berapa kali sehari? BAB 1 kali sehari. Rutin tiap hari. Rutin setiap hari. Untuk konsistensinya bagaimana nih? Apakah lembek, cair atau bagaimana? Lembek. Lembek setiap hari seperti itu. Kadang cair. Kalau untuk mixi atau kencing, nenek kan tadi dibantu ya nih ya. Berapa kali per hari biasanya nih? Kadang 3, kadang 4 kali. 3 sampai 4 kali per hari. Warnanya apa nih? Bisa lihat tidak? Kuning. Kuning jernih atau bagaimana? Kuning aja. Kuning biasa, kuning jernih. Soalnya kan biasa kalau misalkan lebih coklat biasanya nenek kurang minum, tapi ini kuning jernih. Nenek suka olahraga tidak? Suka olahraga senam jantung, terus senam hipertensi. Berapa kali sehari biasanya atau berapa kali seminggu? Biasanya 1 kali seminggu. Oh per minggu rutin nih? Setiap hari apa nih? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu di mana biasanya? Di aula. Oh di awal sini rutin. Kalau untuk waktu luar nanti biasanya suka pakai bumbu apa? Biasanya jalan-jalan ke Mas. Oh belum pernah rekreasi kemana? Kalau aku misalkan nih? Belum pernah. Oh, kenapa? Soalnya udah Kalau untuk frekuensi biasanya kalau keluar biasanya sering atau misalkan berapa per minggu berapa hari? Ada waktu luangnya? sekali 1 hari. Oh di sini ada waktu luang 1 hari per minggu. Hari apa biasanya nih? Hari Minggu. Oh hari Minggu saja. Tapi ini digunakan untuk jalan-jalan. Nah, untuk pengkajian aktivitas sehari-hari nenek sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pengkajian yang kedua, yaitu pengkajian psikososial. Nenek di sini untuk pertemanan bagaimana nih? Di sini teman banyak dan ramai sosialisasinya. Bagaimana sosialisasinya? Sosialisasinya bagus. Banyak kenalan, langsung akrab. Oh langsung akrab dengan teman-temannya. Nah di sini punya banyak berapa teman? Banyak berapa? Kalau yang dekat ada 3 orang. Kalau untuk kepuasannya sendiri dalam sosialisasi bersama teman-teman seperti apa? Puas soalnya udah kayak saudara sendiri. Oh, sudah kayak keluarga sendiri. Apakah ada harapan nenek untuk untuk teman-teman nenek atau lingkungan sosialnya saat sekarang? Nenek mau kedepannya bisa lebih banyak teman lagi. Kemudian bisa lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Kalau di sini biasa suka ada kegiatan-kegiatan yang mengkhususkan untuk lansia atau digabung dengan misalkan anak muda, apakah ada atau tidak? Ada. Oh ada, seperti itu. Misalkan kegiatan apa nih? Kegiatan biasanya senam. Oh ya, nih kalau misalkan ini batuk. Iya. Dari kapan nih? Udah 2 hari batuk. Sudah 2 hari batuk. Nenek ada kesulitan tidur atau tidak? Tidak. Kalau misalkan tidur suka anginnya. Nenek pernah merasakan gelisah atau khawatir tidak? Gelisah tidak. Tidak. Kalau misalkan khawatir, cemas, was-was, Suka ada
misalkan apa Khawatir. ingat cucu, ingat anak, Cucu dan anak. Nenek pernah menanam sendiri? pernah Pernah. Kenapa Nek? ingat anak, ingat cucu. Ingat anak kan? Emang anak dan cucunya di mana sekarang? Jauh, ada jauh semua. Jauh? Ya. Nenek ingat nggak anak nenek sekarang tinggal di mana? Cucunya tinggal di mana? Anak saya tinggal di Bandung. Oh, anaknya tinggal di Bandung. Iya. Kalau cucu-cucunya semua di Bandung? Iya. Oh, di Bandung juga. Nenek, dari kapan sih ada keluhan suka menangis sendiri, khawatir? Pas di 1 tahun yang lalu, pas Waktu pindah ke sini pertama, ada nggak sih Nek keluhan itu dirasakan 1 bulan terakhir ini? tidak, sekarang sudah tidak suka menangis. Oh, sudah tidak lagi, udah betah. Ya, betah. Kalau misalkan sekarang apakah banyak pikiran atau tidak? Tidak, sekarang sudah enak, nyaman. Sudah nyaman. Oh iya Nek, apakah Nenek ada masalah dengan anggota keluarga yang lainnya? Tidak. Kalau alasan Nenek waktu pertama dipindahkan ke sini, karena apa? Karena anak-anak nenek kan kerja semua. Oh, semuanya kerja. Jadi kan nggak ada yang ngurus. Jadi nenek di rumah sendiri. Ya. Jadi semua anak-anak nenek udah sepakat untuk ditempati. Dan neneknya menerima. Nenek pernah nggak sih mengurung diri di kamar karena misalkan karena khawatir, cemas? Pernah. Sejak kapan? Iya, pas pertama masuk aja. Waktu pertama masuk, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nenek apakah mengkonsumsi obat-obatan? Iya. Obat apa? Nenek punya hipertensi. Iya. Ya, jadi nenek minum obat itu. Apakah nenek sekarang mengkonsumsi obat tidur atau obat penenang? Tidak. Oh tidak, cuma obat-obatan hipertensi saja. Oh iya. Baiklah Nek, kita lanjutkan untuk pengkajian selanjutnya, yaitu pengkajian konsep spiritual mengenai keagamaan dan sebagainya. Baiklah Nek, kalau Nenek sendiri, Nenek Lala, agama Nenek Islam. Kalau untuk kegiatan keagamaan di sini ada apa aja Nek? Mengaji, Oh, semuanya mengaji, kemudian salat berjamaah, salat berjamaah, dan wiridan. oh wiridan. Kalau pandangan Nenek sendiri terhadap kematian itu seperti apa Nek? Kalau kematian itu kan apa ya? Pasti bakal gitu ya, diterima saja. Diterima saja sambil mungkin berusaha dengan beribadah. Kalau untuk harapan Nenek saat ini seperti apa? Harapan nenek apa ya? Harapan nenek anak-anak nenek bahagia saja, Anak-anak bahagia. ya, cucu-cucu nenek sukses. Amin. Gitu. Kemudian kalau misalkan anak-anak cucunya suka menjauh ke sini, Suka. biasanya berapa lama? 1 bulan sekali. Oh, rutin satu kali. Baiklah Nenek Lala, untuk saat ini kita akan meneruskan pengkajian selanjutnya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Nenek, dan Nenek harus langsung menjawabnya. Apakah bisa? Baik, kita mulai Nenek ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 Kemudian hari apa ini Nek? hari Sabtu. Apa nama tempat ini? Panti Warga Nanti warga. Alamatnya di mana? di Bayongbong. Di Bayongbong. Nenek berapa umur sekarang? 70 70 tahun. Nenek lahir tahun berapa? tahun 50-an. Apakah Nenek tahu Presiden Indonesia saat ini siapa? Bapak Jokowi Dodo. Bapak Joko Widodo. Ya. Kalau untuk Presiden Indonesia yang sebelumnya, 5 tahun ke belakang, siapa? Coba. Lagi Oh, lupa lagi. Kemudian, Nenek masih ingat gak nama ibu Nenek siapa? Ibu Nani. Ibu Nani. Kalau sekarang saya akan memberikan pertanyaan mengenai itu.
hitungan dan nenek harus langsung menjawabnya ya. 20 kurangi 3 berapa nih? 17. Kalau 17 kurangi 3? 17 kurangi 3. 14. 14 kurangi 3? 14 kurangi 3. 11. Baiklah nih, untuk tes selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa benda. Misalkan seperti ini kertas, dan ini kursi ya. Ini apa nih? Kertas. Dan ini Kursi. kemudian bisa tolong sebutkan ini apa? Dan ini? Kursi. Oke, baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, nenek bisa tolong ulangi kata-kata setelah saya. Namun bila jika itu terjadi, bisa tolong ulangi sekali lagi nih. namun bila jika itu terjadi. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, ini apa nih? Kertas. Oke. Tolong di kertas itu nenek lipat dua. Setelah lipat 2, kemudian lipat lagi. Kemudian taruh di lantai. Untuk tes selanjutnya adalah untuk tes membaca. Nenek, apakah kalian bisa membaca? Bisa membaca. Kalau begitu, tolong dibaca. Pegang hidung Anda. Bagaimana? Bisa tolong ulang sekali lagi? Pegang hidung Anda. Ya, baik. Kemudian untuk yang tes selanjutnya adalah nenek, apakah nenek bisa menulis? Bisa. Ini apa nih? Kertas. Dan ini? Baik. Tolong nenek tuliskan sebuah kalimat yang ingin nenek ungkapkan saat ini, tetapi harus berlandaskan pada subjek, objek, dan predikat. Apakah ini mengerti atau tidak? Tidak. Misal contoh yang saya berikan ada misalkan ibu pergi ke pasar. Nah, silakan nenek buat kalimat bebas, terserah nenek, kalimat apa saja. Baik, bisa nenek bacakan apa itu? Bapak pergi bekerja. Bapak pergi bekerja. Oh, nenek hebat sekali ya. Oke, untuk tes yang selanjutnya adalah menyalin. Sekarang nenek coba salin gambar ini di bawah. Meneruskan obrolan kita tadi untuk pengkajian dari Nenek Lala. Mungkin nenek nanti bisa menjawab dengan perasaan nenek saat yang dirasakan saat ini. Apakah nenek sekarang merasakan suatu kesedihan atau galau seperti itu? Tidak. Oh, tidak sama sekali. Apakah nenek pernah merasakan putus asa terhadap diri? Pernah. Kalau untuk masa depan nenek saat ini seperti apa? Masa depan nenek untuk kedepannya, apakah nenek optimis akan lebih baik atau nenek misalkan sudahlah saya menerima takdir atau bagaimana? Saya menerima takdir saja.
Nenek apakah nenek pernah timbul perasaan gagal menjadi seorang istri atau seorang ibu atau bagaimana? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasakan ketidakpuasan dalam hidup tidak? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah merasakan rasa bersalah terhadap keluarga yang menjadikan nenek itu seperti tidak berharga atau bagaimana? Tidak. Apakah nenek menyukai diri nenek saat ini dengan segala perubahannya? Nenek menerimanya? Menerima karena Sudah takdirnya. Apakah nenek pernah berpikiran untuk membahayakan diri nenek sendiri, misalkan seperti bunuh diri atau bagaimana? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasakan menarik diri dari kehidupan sosial atau tidak karena nenek merasa lansia, atas nenek tidak mengobrol atau Tidak pernah seperti itu. tidak? Nenek baik-baik saja dengan kehidupan sosial nenek. Nenek pernah merasakan keputusasaan tidak, keraguan-keraguan? Keraguan tidak. Kalau keputusasaan? Tidak sama. Tidak. Nenek tahukah perubahan diri nenek dari muda seperti apa sampai saat ini seperti apa? Apakah nenek bisa menerima semuanya itu? Awalnya tidak, tapi sekarang menerima. Sekarang sudah menerima. Apakah nenek pernah merasakan adanya kesulitan bekerja atau tidak? Sekarang ya sulit bekerja karena kan sudah tua, jadi segala harus dibantu. Ya. Yang paling nenek rasakan kesulitannya seperti apa, Nek? Seperti mencuci misalnya, terus mandi juga susah sendiri. Oh, seperti itu. Nenek pernah merasakan letih, lesu seperti ketika mulai bekerja atau bagaimana? Ya sering. Sering. Lelah beraktivitas seperti itu? Ya. Nenek apakah nenek ada penurunan nafsu makan atau tidak? Tidak. Oh tidak, nafsu makannya baik dari awal. Kemudian apakah nenek pernah ada perasaan ingin menghukum diri sendiri atas kesalahan-kesalahan nenek? Tidak. Apakah nenek merasakan apakah ini adalah hukuman untuk nenek atau bagaimana? Tidak. Tidak, nenek menerima saja semuanya. Nenek apakah nenek pernah menangis? Pernah. Kalau lagi parah gitu terus suka nangis. Nah kalau misalkan nenek menangis seperti itu, apakah nenek bisa menangis langsung dan meluapkan semuanya dalam menangis atau nenek tidak bisa sama sekali? Nenek langsung saja menangis, tidak gitu. Sudah sulit. Apakah nenek pernah merasakan kekhawatiran terhadap perubahan fisik nenek dari yang semulanya segar menjadi sekarang lemah seperti itu? Apakah pernah, Nek? Pernah, tapi Kalau untuk saat ini seperti apa? ini tidak Saat ini sudah menerima saja. Nenek apakah ada gangguan dalam masalah tidur atau tidak? tidur tidak ada. Tidak ada gangguan. Tidur malam atau masih nyenyak? Nenek apakah pernah nenek merasakan merasa bersalah dalam diri nenek sehingga nenek menuduh diri nenek sendiri terhadap kesalahan tersebut? Tidak. Oh tidak. Nenek dalam 1 bulan terakhir ini ada penurunan badan? Ya. Berapa kilo? 5 kilo. 5 kilogram berapa tadi? Dalam 1 bulan terakhir ini. Nah untuk nenek sudah tidak punya suami ya. Kalau untuk masalah seksualitas nenek, untuk masalah hubungan seperti itu, apakah nenek masih ada keinginan atau bagaimana? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada keinginan lagi. Apakah nenek untuk berencana untuk menikah lagi atau tidak? Oh tidak. Ya sudah tua. Sudah tua. Nenek, sekarang kita akan melanjutkan mengenai ungkapan rasa perasaan ini ya. Nanti nenek bisa jawab dengan pernyataan iya dan tidak. Ini merupakan suatu ungkapan perasaan nenek dalam 1 minggu terakhir ini ya, yang nenek rasakan dalam 1 minggu terakhir ini. Untuk 1 minggu terakhir ini, apakah nenek merasakan kepuasan untuk kehidupan nenek? Ya. Apakah nenek 1 minggu ini pernah meninggalkan kesenangan nenek? Tidak. Apakah nenek merasakan kehidupan nenek ini hampa? Tidak. Tidak.
Apakah nenek sering merasakan bosan? Iya. Kalau apakah nenek merasakan pengharapan yang luar biasa untuk masa depan nenek? Tidak. Nenek pernah tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif? Oh tidak. Apakah nenek ada perasaan takut dan was-was terhadap hal-hal yang dulu terjadi menimpa diri nenek? Iya. Ya. Nenek apakah nenek pernah merasakan ketidakberdayaan dalam hidup? Iya. Nenek sering merasakan gelisah tidak? Tidak. Nenek pernah atau sering merasa khawatir tidak terhadap masa depan nenek? Iya. Nenek pernah merasakan sedih dan berhenti sendiri seperti itu? Iya. Nenek pernah khawatir tidak dengan kejadian-kejadian di masa lalu nenek? Khawatir. Iya. Nenek senang bangun pagi tidak? Senang bangun pagi. Kemudian apakah nenek sering kesal dengan hal-hal yang sepele? Dengan hal yang kecil? Oh tidak. Nenek apakah nenek sering merasakan ingin menangis? Iya. Ingin menangis sedih? Apakah nenek ada kesulitan dalam berkonsentrasi? Tidak. Tidak. Nenek apakah nenek mudah untuk mengambil suatu keputusan atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah pikiran nenek dalam satu minggu terakhir ini yang jernih atau tidak atau mumet seperti apa? Dan Oh, jadi saja tidak ada berpikir apapun. Baiklah, nenek Lala, sekarang kita akan meneruskan dengan pertanyaan selanjutnya. Pada pertanyaan selanjutnya, nenek bisa menjawab dengan 3 poin. Yang pertama dengan selalu, kemudian dengan kadang-kadang, dan yang ketiga dengan poin hampir tidak pernah. Apakah nenek mengerti? Iya. Poin pertama adalah Selalu. kemudian Kadang-kadang. dan yang terakhir Hampir tidak pernah. untuk pertanyaan pertamanya ya, apakah nenek Lala merasakan kepuasan terhadap lingkungan nenek yang saat ini, terhadap lingkungan keluarga atau teman-teman nenek yang baru untuk saat ini? Selalu puas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap cara keluarga, teman-teman nenek dalam pengambilan keputusan terhadap nenek? Kadang-kadang. Kemudian selanjutnya adalah apakah nenek merasakan kepuasan terhadap lingkungan teman-teman baru nenek untuk kegiatan-kegiatan nenek dan menerima nenek di lingkungan ini? Apakah nenek merasa kepuasan? Selalu. Yang selanjutnya, apakah nenek merasa kepuasan untuk mengekspresikan diri nenek di lingkungan ini? Selalu. Kemudian yang terakhir nenek ya, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap waktu nenek, terhadap teman-teman nenek untuk saat ini? Selalu. Baiklah nenek Lala, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf dari kesalahan dari saya. Terima kasih untuk pekajiannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.